Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai problem unidentified network di server. Oke, jadi begini. Kita punya sebuah problem. Nih ceritanya kita punya sebuah problem di server. Servernya ini tidak bisa mendeteksi nama jaringannya. Maksudnya tuh begini. Kalau di Windows yang normal, seperti di komputer Anda contohnya, nah ini contohnya di komputer klien yang sudah join ke domain. Kalau kita klik di network indicator ini ada tulisan sukasuka.com. Jadi dia terhubung ke jaringan namanya sukasuka.com. Ini sebuah tipe domain. Tapi no internet. Ini no internet abaikan aja. Ini sengaja tipe networknya saya bikin no internet untuk menghindari Windows Update. Jadi gini, kalau kita masuk ke control panel, saya ubah jadi large, oke, terus klik network and sharing center. Normalnya Windows ini mendeteksi network kita terhubung ke network apa. Dia mendeteksi ini, namanya sukasuka.com, tipenya domain network. Kalau nggak, karena dia join domain ya. Kalau nggak join domain mungkin namanya sesuai dengan nama access point-nya misalnya ya. Mungkin kalau Anda di Starbucks atau lagi di McDonald's atau apa namanya nongol di sini nama access point-nya. Dan tipenya apa di sini? Mungkin public network atau private network. Jadi umumnya ada 3 tipe network yang bisa dideteksi oleh Windows. Pertama private network, kedua public network, ketiga domain network. Nah, karena perangkat ini sudah join domain, maka tipenya domain network dan nama network ya sukasuka.com karena dia sudah join domain. Oke, paham ya? Nah, masalahnya di server yang digunakan ini, yang kita gunakan saat ini, yang di Active Directory dan server sebelahnya si JKT SVR1, dia tidak bisa mendeteksi network. Tidak mendeteksi nama network. Di sini unidentified network. Kalau kita masuk ke control panel, kemudian ke network and sharing center. Oke, di sini nama networknya unidentified network. Padahal dia domain controller, join ke domain dia sendiri. Dan tipenya public network. Kok aneh ya? Kenapa bisa begini? Dan ini juga terjadi di server sebelahnya. Control panel. Oke, network and sharing center. Nah, sama kan? Unidentified network. Padahal dia join domain. Dan tipenya public network. Kenapa? Harusnya kan domain network ya. Dan unidentified-nya jadi sukasuka.com harusnya. Logikanya kan seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya kenapa bisa seperti itu karena setting IP yang statik. Ini menurut pengalaman saya ya. Karena server ini kan kita set jadi statik. Jadi terkadang Windows itu jadi ada delay untuk mendeteksi nama network yang terhubung ini dan tipenya apa karena IP statiknya. Dan ini terjadi di tempat kerja saya, ada sebuah klien sudah terhubung ke domain controller, sudah join domain, terus IP-nya saya statikin si klien itu. Sehingga dia malah nggak bisa ngedeteksi networknya. Nggak bisa ngedeteksi nama network yang terhubung, jadinya unidentified network dan private network jadinya, kalau nggak salah namanya private network waktu itu tipenya. Nah, itu salah satu penyebabnya ya, IP static. Solusinya dijadiin DHCP harusnya, tapi karena ini server itu nggak boleh dijadiin DHCP karena akan sulit untuk memanage server yang IP-nya tipe DHCP, tipe DHCP, sehingga harus distatikin. Terus gimana caranya? Sekalipun dia statik, dia bisa ngedeteksi nama networknya. Ada solusinya. Kebetulan saya sudah dapat solusinya di sini. Ini kita belajar troubleshoot server ya. Oke, di sini ada kasus network location awareness not detecting domain network from offsite location. Ini kasusnya terjadi pada klien, tapi kita bisa terapkan solusinya pada server juga. Jadi di Windows ada protokol namanya NLA, Network Location Awareness. Jadi Network Location Awareness itu sebuah
protokol pada jaringan sistem Windows untuk mendeteksi lokasi network. Jadi Windows tahu dia ada di jaringan apa ini. Tergantung nama akses pointnya biasanya. Kalau Starbucks ya mungkin nongolnya di Starbucks, atau di Pizza Hut ya mungkin di Pizza Hut. Aduh, jadi pengen makan pizza saya. Oke, jadi gitulah. Itu namanya Network Location Awareness. Oke, terus solusinya gimana? Solusinya Network Location Awareness kita akalin konfigurasinya. Dan konfigurasinya itu berada di registry. Nah, ini nih solusinya di sini. Kita harus mengedit konfigurasi di registry Windows. Kalau Anda belum tahu apa itu registry, yang belum tahu aja ya. Jadi registry itu adalah sebuah database konfigurasi Windows. Untuk menjalankannya klik start, kemudian kita ketik regedit. Nah, ini registry editor, registry. Nah, registry editor ini isinya konfigurasi sistem Windows yang sangat mendalam banget. Ini terstruktur, dan kalau kita lihat satu-satu ini lumayan rumit sebenarnya. Sebenarnya nggak rumit, terstruktur, cuman panjang banget jadi terkesan rumit. Jadi kalau Anda belum pernah utak-atik registry, saya sarankan hati-hati ketika mengedit registry ini. Karena butuh ketelitian. Ini sistem Windows yang sangat mendalam. Kalau Anda salah edit, nanti konfigurasi Windows-nya ya bisa berantakan, bisa ngaco. Oke, ini yang namanya registry editor ya. Oke, kita kembali ke sini solusinya. Ya, solusinya kita harus edit registry Windows. Ada 3 entry di registry Windows yang harus kita ubah, kita tambahkan. Ini di sini HKIY local machine ini, yang kedua yang ini, ketiga yang ini. Oke, satu-satu ya. Kita jalankan di server. Kita ke Active Directory dulu. Kita masuk ke registry-nya, registry editor. Pilih yes saja. Kemudian kita maximize tampilannya, saya agak panjangin di sini biar enak ngelihatnya. Oke, sesuai solusi yang diberikan, kita harus masuk ke key ini, HKIY local machine, system, current control set, services, netlogon, parameters. Masuknya gimana? Oke. Perhatikan baik-baik kalau Anda belum pernah edit registry. Oke, saya kebawahin dulu di sini. Oke. Di sini kita masuk ke HKIY local machine, yakni yang ini. HKIY local machine, kemudian system, current control set. Hati-hati. Services, netlogon. Ini diurut sesuai abjad ya, A, B, C, D, dan seterusnya. Ketik saja di keyboard, net logon. Nah ini, net logon, kemudian parameters. Klik yang parameters. Oke, perhatikan di sini. Sama nggak sama yang di atas ini? Sama ya, harus sama ya. Oke, nih HKIY local machine, system, current control set, services, net logon, parameters. Lokasinya sama di sini. Harus sama. Jangan sampai beda. Oke, kemudian kita buat sebuah dword, registry dword yang tipenya dword ya. Tipenya dword, namanya negative catch period. Value datanya 0. Caranya begini. Oke, di sini di bagian yang kosong ini expand dulu biar enak melihat. Oke. Lihat, ini key-nya, nama key-nya. Kita buat key baru di sini buat klik kanan, new, bukan key ya, tapi dword, sesuai dengan kebutuhan dword. Yang 32 bit, klik aja, kasih nama negative catch period. Samakan huruf besar huruf kecilnya, sebaiknya disamakan supaya kita gampang bacanya. Awas jangan salah ejaan ya, hati-hati ya. Ini registry, harus hati-hati ngeditnya. Oke, kemudian tipenya value-nya 0. Kita double klik, pilih yang hexadesimal, masukkan angka 0 di sini. Defaultnya sudah 0. Klik OK. Sudah. Itu entry pertama. Entry kedua yang ini. Oke, kita naikin ke atas biar enak ngelihatnya. Oke. Entry kedua kita ke HKIY local machine, system, current control set, services, DNS cache, parameters. Lokasinya mirip.
ketik aja di sini current control set, terus backslash services. Oke, services, DNS cache parameters, DNS. Nah, DNS cache backslash parameters, enter. Nah, kalau mau cepat seperti itu. Oke, kemudian klik kanan di sini, new, pilih dword 32 bit value sesuai kebutuhan di sini. Rect dword. Namanya max negative cache TTL, value-nya 0. Max negative cache TTL, enter. Oke, double klik saja. Hexadesimal, value data 0. Oke. Oke, selanjutnya yang terakhir ini. Oke. Biar enak aja sih lihatnya. Oke, kita masuk ke HKY, local machine system current control set services. Oke, service-nya di sini NLA SPC backslash parameters, enter. Oke, kita buat sebuah dword namanya always expect domain controller, value-nya 1. Klik kanan, new dword always expect domain controller, enter. Oke, enter lagi nggak apa-apa, value-nya hexadesimal dan nilainya 1. Klik OK. Sudah ya. Kalau sudah ya itu aja. Kemudian kita tutup registry editor, kemudian kita coba restart servernya ya. Klikkan sini, kemudian kita restart. Oke, kita tunggu sampai login kembali. Oke, sekarang kita login kembali ke servernya. Oke, sekarang kita cek di network indicatornya di bawah. Dia sudah terhubung ke sukasuka.com. Kita masuk ke control panel. Oke, kita masuk ke network and sharing center. Lihat di sini network ya sukasuka.com, tipenya domain network. Oke, kita berhasil mengubah konfigurasi pada registry sehingga koneksi domain controller ini bisa normal kembali. Oke, itu server utama. Lantas bagaimana dengan server sebelah? Kita login dulu. Oke, server sebelah masih belum berubah. Masih ada di tempat network, tapi saya coba restart. Mudah-mudahan tanpa kita melakukan edit registry di server sebelah ini, karena dia sudah join domain, dia akan mengikuti server sebelahnya juga, ngikutin server utama. Kita coba restart ya, nanti kita coba login lagi. Oke, kita coba login ke server sebelahnya. Oke, kita cek networknya masih unidentified nggak ya? Oh, sudah enggak. Dia sudah ngikutin server utamanya yang di sebelah, yakni yang domain controller. Jadi dia sukasuka.com namanya. Kita lihat aja di control panel sini. Oke, ini paling enak digedein aja ya. Oke, kemudian network and sharing center, lihat nih. Dia terhubung ke jaringan sukasuka.com dan tipenya domain network. Jadi dengan memperbaiki problem unidentified network pada server, kita bisa memanage server ini dengan lebih mudah. Nanti soalnya ada di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara memanage banyak server lewat satu server aja. Dan ada tentang firewall ya, tentang firewall. Jadi untuk mengkonfigurasi firewall lewat group policy dari server itu jadi lebih mudah. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai problem
unidentified network di server beserta solusinya. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.